Hai, kamu mendengarkan Story History and Dreams by Suemi. Sekarang di depan kita udah ada Bang Abbas, Bang Ibnu Abbas. Hmm. Itu nama asli Bang? Nama asli Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Panggilan? Kebanyakan yang manggil Apacut. Apa cut? Kok bisa apa cut? Apacut itu bahasa Aceh ya. Kalau bahasa Indonya paman. Bisa jadi adik dari ayah ataupun adik dari mama. Iya sih, biasanya Karena- gitu. Tapi kok bisa? Karena saya ini kan 8 bersaudara. Oh, Kebetulan rame. saya yang terakhir. Jadi banyak ponakan. Jadi ponakannya manggil Apacut dalam bahasa Aceh. Kalau bahasa Indonya paman. Oh, Jadi berarti orang-orang kampung pun manggilnya Apacut, termasuk orang pesantren semuanya manggil Apacut. Jadi sampai sekarang udah melekat dengan nama Apacut. Bahkan ada orang yang nggak tahu nama asli. Iya, karena kan kita kan pertama jumpa dan terakhir juga tahunya kan orang-orang pada panggil apa cut kan? Ya, Jadi ya istilahnya sekarang udah jadi nama yang melekat di orang-orang kan. iya. Terus tadi kan dimention juga dari pesantren. Berarti sekarang ataupun masih gitu di pesantren masih aktif? Masih bang. Kalau boleh tahu di mana? Di daerah Madinatul Diniyah Babu Saadah, Desa Gampung Putuh, Kecamatan Pesangan. Oke. Terus kita balik lagi ke tahun lalu ya. Masih tahun 2025 ya. Iya. Kan kita pertama kali jumpa di salah satu resepsi bukan temen sih, klien ya. Kalau Iya. kami sebagai klien ya. Jadi di situ Bang Ibnu jadi MC Iya, sekaligus mapa kan. iya. Nah, boleh ceritain sedikit tentang pengalaman jadi MC, pertama kali jadi MC dan kalau nggak salah kan grup ya, Iya, grup dengan nama Tutum Sanet. Iya. Nah, jelasin sedikit tentang Tutum Sanet itu. Iya. Kita mulai dari Tutum Sanet dulu lah, kira-kira. Oke. Awal mulanya nggak ada niatan buat terjun dalam dunia MC dan juga semapa, nggak ada. Cuma waktu itu pas lagi di Daya, abang kandungnya telepon, dia bilang mau adakan resepsi buat anaknya. Terus dia minta bantuinlah nanti kamu semapa gitu kan. Semapa ini adalah salah satu adat Aceh Iya. yang sering ditampilkan di acara resepsi baik di Preh Dara Baru maupun Preh Lintu Baru gitu kan. Jadi abang saya meminta untuk saya tampilkan adat semapa di acara hari pesta anaknya. Oh, iya. Jadi Berarti nggak kita belajar sama sekali, otodidak. Otodidak langsung ya? Jadi cuma lihat-lihat video orang, ambil dikit-dikit yang kira-kira oh ini lucu, ini bagus, ini cocok kan. Jadi kami susun semua skripnya, habis itu kami copy, kemudian kasih kepada teman, dia hafal. Pertama kali kami tampil di rumah sendiri tanggal 22 Oktober 2023. Nah, waktu itu grup Tutum Sanut belum ada. Berarti ya langsung aja spontan jadi kayak ya udah kita berdua jadi semapa lah. Kayaknya belum ada niat lebih serius gitu kan. Belum nggak kebayang bahwa ada orang yang akan ngundang. Jadi masih berpikir ini ya di acara keluarga doang gitu kan. Itu yang pertama dan terakhir. Tapi kemudian alhamdulillah dari situ kami sekarang sudah menjadi sebuah profesi lah. Orang-orang pas pertama kami tampil banyak yang videoin, terus di up di berbagai media. Kemudian ada yang nonton, ada yang tertarik menghubungi kami langsung. Waktu ditanya tentang tarifnya berapa, kami belum tahu tentang Bingung soal ya? tarif ya. Karena baru awal-awal kan. Kami Nggak ada coba pengalaman bilang semampunya gitu kan. Itu masih Semampunya awal-awal. karena kami nggak buat press list. Iya, Nggak benar. ada. Kemudian pas kami diundang pertama kali masih grogi, kebetulan waktu itu bertemu dengan salah satu MC yang terkenal di Aceh, MC Hits, MC Razi yang sekarang menjadi apa? Kalau nggak salah sekarang di Senayan ya, di Jakarta di Senayan juga. jadi Tim apa? DPD RI Bang Azhari Cage ya. Iya. Ya, pertama jumpa sama beliau, terus beliau bilang sama kami, Tungku, kalau boleh tahu berapa harga sekali tampil? Kami bilang 300. Wah, murah sekali, nggak ada semapa 300 di Banda 1 juta paling kurang katanya kan. Jadi karena Tungku baru-baru pemula 500 boleh lah. Nah, pulang dari sana lah baru kami runding dengan tim Tutum Sanet. Cocoknya kita ambilnya berapa ya, kan kita baru pertama, belum profesional. Jadi runding-runding 400 lah. Itu harga awalnya 400.
Dan waktu itu grup Tutu Mesanit belum ada bang. Masih belum ada nama belum ada khusus namanya, ya. ya. Kemudian pas malam pulang dari undangan pertama itu, saya buat story WA. Saya bilang cocoknya grup kami kasih nama apa ya? Oh, kayak voting gitu. Terus ada yang komen Mesanit. Terus ada yang komen Kenebah Indatu. Akhirnya saya ambil lah kata Mesanit dan saya tambah lagi Tutu Mesanit. Dan kenapa alasannya kami ambil Tutu Mesanit? Karena Tutu itu dalam bahasa Aceh Tutu, kalau bahasa Indonesianya adalah kata. Mesanit bahasa Aceh, kalau bahasa Indonesianya itu bisa dibilang rapi. Rapi, Ya, berarti kata-kata yang rapi, seperti yang tersusun, pantun, ya, tersusun seperti berbait A B gitu. Jadi kami acehkan lah. Jadinya kata Tutu yang rapi menjadi Tutu Mesanit. Dan alhamdulillah sekarang Tutu Mesanit sudah berdiri 2 tahun lebih kurang ya. Lebih kurang ya. Jadi sekarang karena awal mulanya diundang di acara keluarga ya, diminta bukan diundang sebenarnya kan, diminta tampil Sumapa di acara keluarga, ujung-ujungnya sekarang jadi profesi. Kita kesampingkan Sumapa itu, selain itu kan abang juga seorang MC. Iya kan? Karena MC jadi itu include dari ataupun beriringan dengan Sumapa tersebut, ataupun itu hal yang apa ya, terakhir terpikirkan ataupun yang ngalir aja sambilan dengan Sumapa tersebut. Ataupun udah duluan MC sebelum Sumapa? Enggak, yang pertama Sumapa bang kan. Jadi semakin zaman Sumapa ini agak semakin kurang, nggak ada yang minat lagi. Karena kebanyakan sekarang udah ikut MC, ya, Sumapa udah jarang. Jadi pas kami ke pesta-pesta, kami lihat ada peluang profesi melalui MC ketimbang Sumapa. Jadi kami lihat-lihat lah kan, orang-orang kalau nge-MC itu apa-apa aja, harus diaturnya apa-apa aja, kerjaannya apa, tanggung jawabnya apa. Jadi setelah kami pikir-pikir, kami terjun ke MC aja juga lah sekalian sama Sumapa. Jadi sekarang sepaket MC dan Sumapa. Waktu 2023 sampai 2024 kami belum nge-MC. Akhir-akhir 2024 lah baru kami nge-MC. Jadi nge-MC-nya baru setahun. Berarti nggak ada rencana sama sekali buat nge-MC. Karena dulunya. awalnya dari Sumapa itu kan, iya. dari Sumapa. Kalau kita bahas MC lebih ke karena pasar sekarang ataupun kita kan bilangnya industri wedding ya. Karena dengan banyaknya sekarang minatnya lebih ke MC, jadinya fokusnya sekarang MC. Walaupun ya diselingi masih dengan Sumapa juga kan. Iya, masih Sumapa. Nah, ini grup abang ini berdua sendiri ataupun bertiga? Kami bertiga bang. Bertiga. Saya yang jadi MC. Kalau Sumapa ada berdua. Saya juga Sumapa, ada kawan saya lagi. Berarti kan udah 2 orang. Ada lagi tim satu lagi yang video. Untuk dokumentasi ya. Karena sekarang kan kita rame dengan Reels ataupun TikTok. Ya kalau kita kayak promosi ya. Kayak apapun kayak dokumentasi lah untuk di belakang layar kayak BTS. Kalau kami bilang kalau di dunia fotografer, videografer itu kan ada BTS-nya, kita buat behind the scene-nya gitu. Terus karena sekarangnya MC, kenapa orang udah mulai tidak tertarik lagi dengan Sumapa? Ataupun karena kita sekarang kan di Biren nih. Di Biren. Kalau di daerah lain samakah minat dengan Sumapa itu? Enggak, cuma yang kendor masalah Sumapa, Aceh Jumpa, Aceh Utara bisa dibilang. Kalau yang masih kental dengan adat budaya Aceh, Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan, Melabu, itu masih kental dengan khas adat Aceh. Kalau apalagi di acara resmi kayak resepsi wedding, kalau kita bilang wedding ya, ataupun Prehlinto baru, Pretung Dara baru. Bahkan kalau di Aceh Selatan bisa jadi kalau nggak ada orang yang Sumapa, lintunya disuruh pulang aja. Mereka masih mempertahankan adat budaya mereka. Kalau di Biren sudah mulai memudar. Ataupun iya sih, kalau kita lihat sekarang lebih banyak MC ya. Walaupun diiringi, kadang ada diiringi dengan Sumapa. Ataupun tarian ya. Kayak tarian. Kadang Pumulia Jame, tarian Pumulia Jame, Random Lampuan.
Dan sekarang pun kayak kemarin kita terakhir jumpa kan anak-anak ya yang Ya, tarian anak ya. TK, anak TK. Ya, udah mulai juga dan kadang ya sampai yang dewasa anak SMA juga kan kalau tarian kan. Jadi kalau MC sekarang untuk improve-nya ataupun belajarnya sama juga. Kita balik lagi juga ke belajarnya. Otodidak juga, cari-cari referensi dari MC lain ataupun dari video yang beredar di YouTube ataupun di Instagram. MC, kalau MC ataupun lihat langsung nih misalnya. Kalau MC pertama lihat langsung MC lain yang tampil, terus kemudian cuma cari tahu di Google apa aja tugas MC, apa aja yang harus kita pandu. nggak Iya. pernah WA MC lain ataupun DM MC lain buat ngobrol yuk duduk sharing sambil MC. Enggak, saya malu karena pemula kan nanti dikira ini mau rebut job orang. Jadi mulai belajar otodidak pelan-pelan gitu kan langsung. Pelan-pelan. Tapi kalau boleh tahu berarti pertama kali jadi MC di acara apa? Resepsi juga? Ya, resepsi juga wedding. Itu tahun 2024. 2024. Oke. Kita ketemunya kan kayak sepaket ya. Ada MC, ada Semapa. Ya walaupun ya makin kesini kadang Semapa itu jarang ya. Lebih banyak MC. Lebih banyak MC doang kan. Jadinya itu aja sih. Karena pengen tahu lebih dalam dunia Semapa ataupun dunia MC itu yang jadi resahnya Bang Ibnu. Yang jadi misalnya gini, aku resah kalau MC gini-gini ataupun diginiin. Kayak keresahan sendiri aja. Kalau aku kalau sebagai MC misalnya kan, aku resah diginiin. Ada nggak gitu? Keresahan dari seorang ada. Misalnya ada nih apa nih? Yang paling sering ya. Yang paling sering. Antara tuan rumah dan juga tokoh masyarakat, misalnya perangkat desa, terutama anak muda. Iya. Yang sulit untuk diajak kompromi sama MC. Misalnya MC, sebentar lagi kami akan mengadakan prosesi tukar hidang, penukaran hidangan. Jadi kami minta kehadiran dari 10 orang anak muda. Kadang berulang kali dipanggilkan, nggak ada yang datang. Slow respon mereka. Jadi kan MC disalahin, nggak becus kerjanya. Padahal bukan salah MC, tapi kerjasama dari antara orang kampung, tuan rumah, perangkat desa nggak sinkron sama MC. Nah, kita bicara itu. Jadi solusinya biasanya solusi dari seorang Bang Ibnu biasanya kalau saya baru datang, baru tiba di rumah pengantin, langsung tanyain sama tuan rumah ketua pemudanya yang mana, siapa yang ngatur biasanya kan. Jadi langsung ketemu, basa-basi, langsung ke inti saja. Bang, nanti saya mohon bantuan dari abang aturlah 10 ataupun 12 orang anak muda buat nanti temanin saya buat nyambut rombongan Lintu baru. Jadi kalau udah dibicarain dari awal, kemungkinan mereka nanti nurut. Biasanya gitu. Itu solusi. Selain itu, ada nggak? Kalau memang nggak nurut, disogok pakai rokok. Oke, selain misalnya kurangnya misalnya pemuda ini udah dipanggil beberapa kali, ya kayak abang bilang tadi. Terus kalau Semapa, resahnya gimana? Pas penyampai, misalnya kita lagi contoh Semapa, misalnya apa nih? Kita lagi lempar, kita bilang jokes, bercanda nggak mungkin juga ya? Iya, bercanda. Ada bercandanya, terus ada tanya jawabnya kalau di Semapa. Misalnya kalau udah lagi kita ngajak misalnya apa penonton ataupun dari pengantinnya, dia nggak ngerespon. Gimana tuh biasanya? Kan ada kayak langsung hancur moodnya. Iya, itu kan pernah kan? Pernah di suatu tempat di pengantin prianya orang kalau kita lihat gagah dia, berani. Tapi pas kami suruh baca bismillah, karena kan waktu Semapa itu ada tanya jawab, misalnya kami kan ngantar Lintu. Berarti tuan rumahnya Darah Baru. Dari pihak Darah Baru, kawan saya yang Semapa dari pihak Darah Baru, dia misalnya nyuruh gini. Kalau memang Tunku Lintu itu udah paten, udah bisa tentang agama, cobalah sekali dites bismillahnya kan. Jadi saya yang berdiri di samping Lintu langsung ngasih mic ke Lintu. Dan Lintunya nggak mau baca bismillah. Padahal dalam skenario, dalam skrip kami, dalam skrip Semapa kami itu ada baca bismillahnya, karena nanti di ujungnya ada yang lucu menurut kami. Iya, kan ada skrip, udah kita set skripnya. Misalnya coba Tunggu Lintu jadi baca pas Lintu nggak mau baca bismillah,
hilanglah fokus. Iya, jadi kan gak ger lagi nih, nggak. Kami pun hilang mood. Nah. Jadi itu termasuk pengalaman saya yang paling rusak selama Semapa dan juga MC. Jadi ada gimana ya bilangnya, ada pahit manisnya. Ada. Kalau di dunia sama ya kayak bisa di jadi industri. Tungku Lintonya juga malu ya. Karena kan orang ramai semuanya Rame, mengelilingi kan. Linto darah baru berhadapan, semuanya penonton kiri kanan. Iya. Jadi bisa jadi Lintonya Malu untuk baca bismillah. Kadang udah gugup gitu kan. Khalayak ramai. Takutnya kebaca lain lagi kan. Ya. Kita nggak tahu kan. Oke, jadi sharing-sharingnya sih seru ya. Jadi Bang Ibnu jadi tentang MC Semapa. Terus untuk terakhir nih kita tutup closingan ya. Kita bilang ya kan. Ada kata-kata nggak ataupun ada pesan gitu untuk baik itu tentang MC Semapa. Boleh lah 1-2 patah kata. Kayak biasanya Abang Mantun waktu Semapa contohnya gitu kan. Ada nggak? Sultan Iskandar Muda pernah berkata. Sultan Iskandar Muda berkata, mati ane mupat jerat gadah adat patamita. Jadi adat Semapa khususnya di Aceh ini seharusnya dilestarikan dengan baik, dijaga. Kalau ada senior-senior kami yang sudah manggung luar-luar daerah, bisalah mendidik kami-kami yang masih muda ini untuk meneruskan adat khas kita Aceh. Karena kalau di Betawi juga kan ada mereka adat sendirinya. Ada. Palang pintu namanya. Pintu palang pintu sama Semapa hampir sama tujuannya. Karena kalau belum mereka tampilkan Semapa ataupun palang pintu, kan rombongannya belum dikasih masuk. Jadi begitulah. Jadi harapan kami ke depannya untuk harapannya ada pemuda-pemuda dari Aceh yang masih muda-muda ingin belajar tentang Semapa, dan kalau ada yang mau belajar sama kami, mau minta tag sama kami pun kasih sebenarnya. Karena gini, rahasia dapur nih. Karena gini, biar adat ini nggak hilang di bumi tapi Aceh. Sih. Karena kita biar orang Aceh tahu siapa dirinya. Bener banget. Karena dulu-dulunya MC ini kan nggak ada di Aceh. Iya. MC ini nggak ada di Aceh. Sungkeman itu nggak ada di Aceh. Fokusnya di Semapa terus kan. Orang udah nunggu nih. Pasti ditanya siapa yang Semapa. Nah, pasti ada syekh-syekh yang terkenal dulu kan. Nah, oke. Udah untuk kata-katanya udah. Ataupun ada tambahan dari Bang Ibnu? Kalau ada, kalau enggak kita tutup. Enggak sih, kalau menurut saya, kalau memang ada minat, pasti kamu akan bisa. Oke, kata-kata yang sangat bijak dari Bang Ibnu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Ya. Dan kita tutup aja. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Oke, untuk Bang Ibnu, kita mau tanya ini untuk promosi nih. Untuk promosi, boleh dong tahu Instagramnya? Boleh. Apa tuh? Halo rakan-rakan. Halo. Instagram pribadi ya, Instagram pribadi Ibnu Abbas. Kalau Instagram untuk MC dan Semapa, Instagram Tuto Mesanet. TikToknya juga Tuto Mesanet, TUTOE Mesanet. Oke. Ada kata-kata? Bet wanna follow. Oke, terima kasih untuk Bang Ibnu. Oke, sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa juga tonton dan follow Instagram maupun Spotify dan YouTube-nya Suemi untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.